Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya kepada kita bersama. Hari ini, saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2020. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita berada di penghujung tahun, akan memasuki sebuah perubahan waktu. Sebenarnya tidak ada hal yang khusus. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berbeda. Karena pada hakikatnya setiap kita, setiap orang, setiap manusia itu semuanya memiliki waktu yang sama. Kalau kita klasifikasi, maka waktu itu kan sebenarnya ada 3. Semua orang memiliki itu, yaitu waktu kemarin, waktu hari ini, dan besok. Kemarin, hari ini, dan besok. Semua orang sama memiliki 3 waktu itu. Kemarin adalah waktu yang telah kita lewati. Kemudian hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani. Dan besok adalah waktu yang akan kita lalui. Nah, bagaimana kita ketika berada di masa-masa atau saat-saat pergantian waktu itu? Karena hakikatnya setiap manusia itu, Rasulullah SAW mengklasifikasikannya kepada 3 kelompok. Ada orang yang disebut oleh Rasulullah adalah orang yang beruntung. Kemudian yang kedua ada yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang merugi. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, adalah orang yang celaka. Ini adalah terkait dengan bagaimana seorang memanfaatkan waktunya. Nah, siapakah orang yang beruntung itu? Kata Rasulullah, kelompok yang pertama adalah yaitu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka siapa orangnya yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang celaka. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, tentu kalau kita diminta untuk memilih, tentu setiap kita adalah menghendaki akan masuk menjadi kelompok yang pertama. Siapa itu? Yaitu orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini dia lebih sukses dari hari kemarin. Hari ini dia lebih sempurna dari hari kemarin. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 memberikan tuntunannya kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya setiap diri kalian
memperhatikan apa yang telah lalu untuk masa yang akan datang. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasr ke-18 ini Allah mengingatkan bagaimana agar kita menjadi kelompok orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita berada di pergantian waktu, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, hendaknya kita menoleh ke belakang. Kita lihat apa yang telah kita lakukan di masa yang telah kita lalui itu. Yang pertama, seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Seberapa banyak prestasi-prestasi yang sudah kita ukir. Seberapa banyak kontribusi kita untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang negatifnya kita lihat pula. Masih adakah di antara sekian waktu yang kita lewati itu perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu perlu kita lihat. Jadi yang baik kita lihat, yang buruknya juga kita lihat, kira-kira lebih banyak yang mana antara kebaikan kita dengan keburukan kita. Itu adalah akan menjadi catatan kita untuk menyempurnakannya, lihat untuk menyambut masa yang akan datang itu. Ketika kebaikan kita ternyata masih sedikit, hendaknya kita berusaha untuk merancang bagaimana agar ke depan kita lebih banyak lagi kebaikan kita. Kalau ternyata kebaikan kita mana saja yang sudah kita lakukan, kita inventarisir. Nah, itulah yang sudah mampu kita lakukan untuk kita istiqomahkan, untuk kita pertahankan, untuk kita lestarikan. Kemudian hal-hal yang kurang menjadi catatan kita hari ini untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Kira-kira kekurangan kita apa? Hal-hal yang mestinya tidak boleh kita lakukan, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita merancang waktu yang akan datang, hal-hal yang kemarin yang buruk masih kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita lakukan, hari ini kita bertekad, kita rencanakan, kita siapkan diri kita agar di waktu yang akan kita lalui nantinya, keburukan-keburukan itu tidak akan terulang lagi. Sehingga ketika kita hari ini bisa menoleh perjalanan kita di hari yang telah kita lewati itu, maka itu menjadi bekal hari ini untuk menyambut waktu yang akan datang, agar kita menjadi kelompok orang yang beruntung, yang hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita akan terus selalu menjadi orang yang lebih baik, dan lebih baik. Karenanya maka secara individu kita harus selalu di setiap waktu kita berusaha untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri, untuk introspeksi diri. Sebagaimana pesan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan sebuah pesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di yaumil kiamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat yang dirahmati Allah, maka dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu masa ke masa berikutnya, maka senantiasa kita berusaha untuk selalu mengevaluasi diri kita masing-masing, selalu bermuhasabah
setiap kesempatan yang kita miliki, agar dengan berjalannya waktu itu kita melangkah ke depan menjadi orang yang terus lebih baik, lebih berprestasi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan akhirnya ketika kita nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dalam keadaan yang terbaiknya dengan keadaan husnul khotimah. Itulah yang senantiasa diharapkan oleh setiap kita, dan pada akhirnya ketika nanti kita berada di hari perhitungan, di hari penghisaban yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih banyak kebaikan yang kita lakukan dibanding dengan keburukan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita, keluarga kita menjadi orang yang senantiasa terus bisa meningkatkan diri menjadi orang yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa terus menjadi orang yang lebih baik prestasinya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.